Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kompleks Semesta bersama saya Pak Agung. Kali ini saya ingin membahas kembali ya berkaitan dengan listrik statis. Nah, listrik statis yang kemarin sudah dibahas itu adalah tentang hukum Coulomb itu di part yang pertama. Nah, buat kalian yang baru berkunjung ke sini, part yang pertamanya ada di atas ini ya. Nah, itu linknya ya, atau bisa juga dicek di kolom deskripsi ya. Nah, untuk yang sekarang part yang kedua ini saya ingin membahas mengenai energi potensialnya ya. Nah, medan listrik, kemudian energi potensial dan potensial listrik itu yang kita bahas. Nah, dimana yang pertama dulu ini adalah tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi gaya Coulomb. Jadi medan listrik ini merupakan area ya di sekitar benda yang bermuatan. Jadi muatannya bisa positif ataupun negatif yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Kemudian kuat medan listrik menunjukkan tingkat kekuatan gaya listrik di sekitar benda bermuatan, di mana rumusnya itu adalah untuk pada suatu titik ya. Jadi muatan titik itu rumusnya E sama dengan K dikali dengan Q dibagi dengan R kuadrat, di mana E ini adalah untuk kuat medan listriknya. Kemudian pada muatan uji, jadi ada satu titik yang diuji muatannya, itu adalah E sama dengan F dibagi dengan Q, di mana F ini adalah sebagai gaya berarti ya. Nah, di sini juga ada resultan kuat medan listrik. Jadi jumlah dari medan listrik yang ada untuk menjumlahkan atau meresultankan suatu kuat medan listriknya, kita dapat menghitung dengan menjumlahkan antara kuat medan arus listrik yang pertama atau E1 plus minus E2 plus minus E3 dan seterusnya. Dan untuk energi potensial listrik di sini adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan suatu muatan uji. Jadi kalau misalkan ada muatan kemudian didekatkan oleh suatu muatan uji, maka akan muncul energi, namanya adalah energi potensial listrik. Nah, di mana rumusnya itu EP sama dengan K dikali dengan Q dikali dengan Q kecil dibagi dengan R, di mana Q besar di sini adalah Q untuk muatan listriknya dan Q kecilnya untuk muatan ujinya. Nah, R-nya adalah sebagai jarak antar muatan. Kemudian di sini juga ada usaha listrik. Usaha listrik adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan uji yang berada dalam suatu medan listrik, di mana rumusnya ini ya, usaha itu adalah perubahan energi potensial sama dengan dikali K dikali dengan Q besar dikali Q kecil dikali dengan 1 per R2 dikurangi 1 per R1 atau Q dikali dengan V2 dikurangi V1, di mana V di sini adalah voltase atau potensial tujuan ya. Dan R-nya adalah R1 di sini adalah jarak asal ke sumber muatan dan R2-nya adalah sebagai jarak tujuan ke sumber muatan. Dan untuk potensial atau beda potensial listriknya adalah usaha listrik tiap satuan muatan yang terjadi ketika muatan uji dipindahkan ke suatu titik. Jadi kalau ada muatan uji dipindahkan ke suatu titik, maka akan memunculkan suatu potensial atau beda potensial listrik. Dan untuk menghitung untuk menghitung potensial pada suatu titik, kita bisa menggunakan V sama dengan K dikali dengan Q dibagi dengan R. Dan untuk menghitung beda potensialnya di muatan uji, di mana V sama dengan usaha ya dibagi dengan usaha listrik dibagi dengan jarak besar muatan ujinya. Dan untuk menghitung resultannya atau jumlah potensial listriknya, kita bisa menggunakan hampir sama dengan resultan kuat medan listrik, cuman beda lambang aja ya. Jadi V totalnya tinggal jumlahkan sama dengan hasil jumlah dari V1 plus minus V2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada kuat medan listrik
dan potensial listrik pada beberapa keadaan. Nah, yang pertama itu keadaan pada bola konduktor berongga. Ini ada bola konduktor berongga di mana memiliki jarak jari-jari dan disesuaikan dengan jarak tertentu ya, dengan jarak tertentu. Pada bola berongga muatan tersebar merata di permukaannya saja. Jadi muatannya itu tersebar di sini ya. Jadi kalau di tengahnya itu tidak ada muatan ya berarti ya, karena di sini dikatakan pada bola berongga itu muatannya tersebar merata di permukaannya saja. Jadi di sininya muatannya itu terkumpul di permukaannya saja. Kuat medan listrik untuk yang ada di dalam bola alias R-nya itu lebih kecil dari R besar ya. R di sini adalah jarak dan R besarnya adalah jari-jarinya ya. Jadi kalau misalkan dalam bola berarti ada di sini ya. Nah, di dalam bola yang berongganya di sini ya. Nah, kalau di sini itu medan listriknya nggak ada ya, karena muatannya terpusat di dalam permukaan benda yang berongga tadi ya di sini. Dan kalau untuk yang di luar bola alias R-nya itu lebih besar dari atau sama dengan jari-jarinya. Nah, di sini posisinya yang warna abu-abu ya, yang ini kalau dari situ atau lebih besar dari jaraknya, maka medan listriknya itu ada, yaitu K dikali dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Dan untuk potensial listriknya di dalam bola yang R lebih kecil atau sama dengan dari R, kita bisa menggunakan persamaan ini, ataupun dengan luar bola ini sama ya, rumusnya V sama dengan K dikali dengan Q dibagi dengan R. Cuman yang membedakan kalau di sini adalah jari-jari, sedangkan yang di sini adalah jarak titik terhadap pusat bola gitu. Kemudian kita lanjutkan tadi pada bola yang berongga, sekarang pada dua keping sejajar. Jadi ini ada keping ya, keping yang sejajar. Dua keping sejajar merupakan dua buah logam yang memiliki muatan berbeda. Pada dua keping sejajar, muatan tersebar merata di seluruh bagian dalamnya, membentuk rapat muatan. Dan untuk menghitung rapat muatannya, jadi ini rapat muatan ya, dibaca dengan tau ya. Q dibagi dengan A. Q di sini sebagai muatan keping, jadi muatan yang ada di keping ini nih ya, dibagi dengan luas permukaan kepingnya. Di luas permukaan kepingnya itu berapa, maka nanti akan ketahuan rapat muatannya. Selama dalam keping sejajar, gaya Coulomb yang terjadi adalah sama. Untuk menghitung kuat medan listrik di sini untuk luar keping itu posisinya ada di jarak R alias jarak lebih besar dari D-nya. D itu berarti jarak antar dua keping ya. Jadi ketika si R-nya berarti ini yang ada di luar ya, yang ada di luar keping itu medan listriknya adalah 0 ya. Dan dalam keping, yang dalam keping itu posisinya ada di R kurang dari R kecil ya. R kecilnya kurang dari D. Berarti untuk menghitung medan listriknya, maka kita gunakan persamaan yang ini, dimana permitivitas mediumnya, nah ini dibacanya permitivitas atau epsilon 0 ya, epsilon 0-nya itu bernilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter persegi. Dan untuk potensial listrik antara luar keping dengan dalam keping ini hampir sama persamaannya, namun yang membedakan kalau yang di luar keping ini yang digunakan adalah jarak antar keping, sedangkan yang di sini R ya, R-nya itu adalah jarak titik keping. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan mencoba membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan potensial listrik dan yang tadi sudah saya bahas. Jadi jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya dan juga diklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan. Nanti akan ada pembahasan soal berkaitan dengan listrik statis yang part yang kedua ini. Oke, terima kasih.
Saya akan lanjutkan ke part yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.